不过，到时候你想怎么花就。下来还说什么攻取上都，也就骗骗远东的半兽人小孩吧。他答应骑兵响应神族大计，我就不信撬不开他的嘴。撤！恕罪恕罪，大人一路劳顿。小的苏俊。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Favor River season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita akan sediakan link season pertamanya di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode 37. Peperangan yang sebelumnya dipimpin oleh pasukan Sterling sepertinya telah berhasil selesai. Mereka mengalahkan begitu banyak pasukan ras iblis. Namun ini bukan kemenangan yang dirinya inginkan. Terlihat kalau Sterling benar-benar pusing dan apa yang sebelumnya telah terjadi. Karena bagaimanapun rencananya gagal total. Ia pun memilih untuk beristirahat dulu. Tapi sesaat kemudian Sterling diberitahu kalau tawanan mereka sudah mau berbicara. Meskipun dirinya agak kelelahan, namun Sterling akan tetap melakukan interogasi kepada tawanan yang tengah mereka tahan. Sepertinya tawanan itu merupakan salah satu jenderal yang mencoba menghasut para penjaga dengan menjamin kehidupan yang layak. Tapi semua itu dihentikan oleh Sterling. Ia juga memberitahu kalau dirinya merupakan sosok yang berhak memutuskan apakah bisa melepaskannya atau tidak. Iblis ini berjanji akan memberikannya 200.000 koin emas selama ia bisa dibebaskan. Tawaran itu memang sangatlah menggoda untuknya. Tapi setelah menerimanya, maka ia akan menjadi pengkhianat manusia dan diburu di mana-mana. Dan kondisi tersebut, uang tidak akan ada gunanya lagi. Iblis ini tidaklah menyerah. Ia menenangkan Sterling, pasalnya klan dewa mereka akan segera menyerang kota atas. Dia menjamin keluarga Jichuan akan segera musnah. Pada saat itulah Sterling bisa memakai uangnya sesuka hati. Bagi Sterling itu hanyalah omong kosong saja. Pasalnya mereka saja tidak bisa menaklukkan provinsi Aussie. Lantas bagaimana bisa menyentuh kota atas? Hingga iblis ini memberitahu kalau Jenderal Yulin memiliki koneksi dengan tokoh penting umat manusia. Dia bahkan setuju untuk mengerahkan pasukan demi membantu klan dewa dan menyerang langsung ke kota atas. Sterling yang tertarik mencoba mengulik banyak informasi lagi. Jadi dia mencoba untuk memancingnya dengan tidak percaya kepada perkataannya. Sampai akhirnya iblis itu mengatakan kalau tokoh penting itu merupakan penjabat tinggi di provinsi Bateli. Tapi ia tidak memberitahu namanya. Hal ini sudah lebih daripada cukup untuk Sterling. Ia meminta bawahannya untuk terus melakukan interogasi agar bisa membuatnya berbicara. Iblis ini pun baru sadar kalau dirinya sudahlah ditipu. Sterling akan mencari nama jenderal tersebut di provinsi Bateli agar tahu siapa pengkhianatnya. 不过，到时候你想怎么花就。下来还说什么攻取上都，也就骗骗远东的半兽人小孩吧。他答应骑兵响应神族大计，我就不信撬不开他的嘴。是。 Di tengah semua itu, Sterling menerima informasi penting dari Biro Pengawasan. Namun sepertinya Sterling sudah tahu siapa yang hendak mereka cari. Yang tidak bukan adalah Mawei, gubernur provinsi Bateli. Ia diam-diam telah memiliki hubungan dengan klan iblis. Sterling sangatlah marah dan apa yang Mawei lakukan. Karena Mawei menguasai provinsi Bateli, maka jika benar dia berhubungan dengan ras dewa iblis, maka pasukan itu bisa dengan mudah mengitari area untuk pergi ke Bateli dan melakukan penyerangan dari arah depan maupun belakang pada pasukannya. Hanya saja masalah utamanya ada di sisi lain, karena seluruh pasukan utama keluarga tengah berkumpul di garis depan untuk melawan klan iblis. Jika Bateli sampai jatuh, maka pasukan kosong di belakang tidak akan ada yang bisa menghentikan klan iblis. Mereka bisa maju dengan mudah dan tiba di kota atas. Sterling ingin pergi ke Bateli, namun para bawahannya menahan dirinya. Karena jika Mawei adalah pengkhianat, Sterling sama saja dengan menyerahkan diri. Namun Sterling percaya pada 50 prajurit pasukan abadi. Karena bagaimanapun, Mawei harus diwaspadai. Ia yakin kalau pasukan abadi tidaklah mengetahui hal tersebut. Kini mereka tengah berpacu dan waktu. Siapa yang lebih dahulu tiba di Bateli? Apakah dirinya atau pasukan iblis?
Wenha diminta untuk mengumpulkan pasukan inti agar pergi bersamanya ke Batteli. Selain itu, Lu Jin juga diminta untuk pergi membantunya. Sebagai bagian dari biro pengawasan, mereka lah yang paling mahir dalam mengatasi pengkhianat. Akhirnya, Stelling sudah tiba di Batteli. Namun ada yang aneh pada salah satu penjaga gerbang. Sementara itu, para jenderal lainnya penasaran mengenai tujuan Stelling kemari. Ia mulai bertanya tentang pasukan klan iblis. Namun sejauh ini tidak ada yang terlihat. Selain itu, mereka juga telah mengikuti perintah Stelling untuk melakukan pengawasan pada rumah jabatan Mawe. Sesaat kemudian, Mawe pun tiba. Ia meminta maaf karena terlambat menyambutnya. Tapi Stelling lah yang meminta maaf karena datang secara mendadak. Di saat hendak berbicara, Wenha meminta izin untuk berbicara dengan rekan-rekannya. Alhasil, Sun Jun diutus untuk mengurus tempat bagi mereka. 当然，处理逆子。撤！恕罪，恕罪。大人一路劳顿。小的苏俊， Kembali kepada Stelling, Mawe meminta maaf karena Batteli adalah tempat miskin. Jadi dia itu tak bisa memberikan perjamuan yang layak dan hanya bisa memberikannya teh saja. Luisa merasa teh itu tidak bagus pada diri Stelling yang saat ini sulit tidur. Mawe tidak lama mempermasalahkan hal itu dan ingin tahu mengenai urusan mendadak darinya. Luzan memberikan laporan dari penyelidikan mereka yang membuat Mawe tertawa. Pasalnya ini hanya berasal dari kesaksian prajurit terendah dari klan iblis. Lantas bagaimana mungkin bukti minim ini bisa memutuskan dirinya adalah pengkhianat? Stelling juga tahu akan hal tersebut, jadi karena itulah Mawe harus diberhentikan dulu agar bisa bekerjasama dalam investigasi. Mawe terlihat agak kesal dan jika ia menolak, maka Stelling meyakini kalau Mawe telah meninggalkan kesetiaan pada keluarga. Perkataannya membuat Mawe kesal. Pasalnya karena ulah siulah dirinya harus keluar dari Danya. Dilin bahkan membantai seluruh klannya. Keluarga yang dirinya layani bahkan membuangnya ke tempat terpencil ini. Jadi jika dirinya setia, apakah mereka ingin memberikan kebebasan kepadanya? Padahal apa yang Mawe alami saat ini merupakan kesalahan yang dia perbuat sendiri. Pada akhirnya, Mawe mulai memberikan perlawanan. Pengepungan telah dilakukan kepada Stelling dan Luzan. Selain itu, pasukan iblis yang mereka cari sudah lama pergi dari tempat ini. Tapi Mawe terkejut pasalnya pasukan abadi sudah pergi demi mengejar pasukan iblis. Ini tentu saja mengejutkan Mawe. Karena ternyata Stelling sengaja mengulur waktu. Kita pun dibawa ke sebelumnya di mana salah satu jenderal memberitahu kalau ia menegur dua pengawal pasukan abadi yang bangun siang. Kebetulan mereka adalah prajurit yang seharusnya bertukar sip. Namun mereka mendadak sakit perut dan meninggalkan pos lebih awal. Yang berarti selama mereka pergi hanya ada pasukan Mawe saja di sana. Setidaknya 2 jam berlalu sejak saat itu. Waktu ini sudah cukup untuk pasukan iblis lewat. Di saat Mawe tiba, Stelling meminta Wenha untuk mengutus pasukan abadi demi mengejar pasukan iblis. Sementara ia akan menggunakan waktu ini. Mawe sadar kalau Stelling sudah tahu dari awal. Stelling masihlah ingin memberikannya kesempatan, tapi Mawe tidak peduli. Alhasil pertarungan langsung saja terjadi, di mana saat ini Stelling tidaklah membawa senjata. Jadi dia mengambil senjata yang ada untuk menghabisi pasukan yang mengepung mereka. Untung saja dalam pertarungan itu, Stelling dan Luzan berhasil selamat dari pengepungan. Namun yang menjadi masalah adalah para prajurit di luar yang sudah berkumpul dalam jumlah yang banyak. Jadi meskipun Stelling kuat, tapi ia juga harus melindungi Luzan karena kemampuannya dalam bertarung tidak sehebat Stelling. Mawe sadar kalau tempat ini sudah tidak aman lagi untuk mereka. Mawe sadar kalau tempat ini sudah tidak aman lagi bagi dirinya. Jadi dia pun memutuskan untuk pergi saja. Tapi dia ini terlalu pintar karena hanya berjalan. Stelling yang melihatnya langsung saja menombaknya dan membuat Mawe langsung saja sekarat. Sementara itu, pertarungan ini masihlah belum usai karena bagaimanapun pasukan Mawe tidak akan membiarkan mereka kabur begitu saja. Pada akhirnya, Stelling memutuskan untuk mencari celah agar bisa pergi. Namun sayang sekali di tengah pelarian tersebut dirinya malah terkena anak panah, yang mana itu pun membuat kondisinya tak baik-baik saja. Stelling yang tengah bersembunyi didatangi oleh 2 orang. Mereka bukanlah musuh, melainkan rekan yang akan membantunya. Mereka jugalah yang membakar rumah Mawe sebelumnya. Lukanya pun diobati karena panah barusan beracun. Selain itu Luzan baik-baik saja karena dia itu sudah kembali ke kota Husi. Mereka adalah Dela dan Male, rekan yang diutus untuk mengumpulkan intelijen di berbagai provinsi. Stelling sangatlah lega.
Sedangkan Mawe yang sudah diobati merasa kesal karena pasukannya tak berhasil menghabisi Sterling. Dan kondisi seperti ini maka mereka tidaklah dapat tinggal di sini lagi dan harus pergi ke arah utara. Bawahannya tidak menduga kalau mereka akan berpihak kepada pasukan klan iblis. Namun bawahannya ini tak bisa melawan karena Mawe memberikannya racun. Untuk mengobatinya dia itu harus minum 10 obat penawar. Karena itulah ia begitu setia kepada Mawe. 你们废物！10次解药才能彻底痊愈。 Sedangkan Xiu telah mendapatkan laporan mengenai pengkhianatan Mawe dan jatuhnya Batteli. Celah juga telah muncul di garis pertahanan Aussie. Xiu benar-benar kesal dan perbuatan dari Mawe. Baichuan penasaran apakah mereka akan memberikan bantuan kepada keluarga. Namun itu tak bisa dilakukan, pasalnya Timur Jauh merupakan bagian belakang dari wilayah Jichuan. Jika mereka pergi, maka sudah tidak ada lagi yang dikhawatirkan oleh klan iblis. Kekuatan utama klan iblis yakni pasukan Gustav dan Li Bungsu akan melakukan serangan kuat terhadap keluarga. Xiu pun meminta Baichuan pergi ke barat laut demi menemui Liu Fengshuang, yang tentu saja membuatnya terkejut. Nah, pada tanggal 4 bulan kelima tahun 784, pasukan kedua klan iblis yakni pasukan Yulin dan pasukan ke-11 milik Pema berhasil lolos dari pengejaran pasukan abadi. Mereka memutar ke sisi belakang provinsi Aussie. Sterling yang memimpin 500.000 pasukan menghadapi krisis berbalik di Kepung. Selain itu akibat hasutan Mawe, para pemimpin provinsi satu persatu mulai berkhianat. Pasukan kedua dan pasukan ke-11 juga telah melakukan penyerangan terhadap pintu terakhir menuju kota atas yakni kota Daka. Pada tanggal 15 itu juga brigade pengawal inti Kaisar Dewa Iblis telah datang di benteng Walun. Selain pasukan utama klan iblis, pasukan Li Bungsu dan Gustav, semua klan iblis ternyata sudah berhasil memasuki hampir seluruhnya keluarga Jichuan. Atas perintah Kaisar Dewa Iblis, Yun Qiansu dan Pema sudah mengalihkan tujuan kepada target paling besar yakni kota atas. Jantungnya keluarga Jichuan. 魔族第2军纷纷叛变，老瓦文要塞港都的最后门户，已经将他们的视线侵入子川家族。 Rapat besar pun dilakukan, di mana Dilin sebagai biro pengawasan diadakan. Dilin sebagai kepala biro pengawasan membuat jenderal lainnya kesal, sebab tidaklah menyadari pengkhianatan yang Mawe lakukan. Tapi Dilin mengingatkannya karena kesalahan itu justru dibuat oleh Panglima Utama, sebab Xiu sudah mengingatkan mereka kalau Mawe tak bisa dipercaya. Namun karena Panglima Utama ini tidak begitu pintar, dia malah tidak percaya kepada Xiu. Saat ini kota atas bisa dikatakan hanya tinggal menunggu waktu saja. Sebab pasukan klan iblis terus-menerus berkumpul di kota Daka. Setidaknya ada 6 legion yang membawa 700.000 pasukan untuk menyerang. Kota atas tidak dapat melawan karena hanya memiliki 3 divisi saja. Setidaknya mereka hanya memiliki 100.000 pasukan. Direktur Jenderal meminta pendapat Dilin apakah kota atas akan jatuh. Namun Panglima Utama mengingatkan untuk pindah dulu ke kota Danya. Sebab kota atas tidak mungkin bertahan lagi. Selama mereka masih hidup, maka keluarga Jichuan dapat kembali bangkit. Namun memindahkan ibu kota bukanlah hal yang mudah. Hanya saja Dilin setuju untuk memindahkan ibu kota. Begitu pula dengan Dewan Tetua dan para jenderal lainnya. Berhubung mereka setuju, jadi Direktur Jenderal akan memindahkan ibu kota. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.